Fate targetnya memang ya. Full itu 2 hero favorit buat Eman. Ada Beatrix-nya tapi. Tapi kayaknya Beatrix gak di awal gak sih, tapi Moskow, respect is the key. Oke. Apakah ini juga sebenarnya dilakukan oleh Bigetron? Mereka respect terhadap Suns dan wah Fanny emang gak pernah terlepas. First pick-nya nih, Chip kah? Wah ini mah lepas seadanya ini. Suyo. Nanti dengan Suyo. Iya. Dan Light bisa menggunakan hero yang sebelumnya sempat digunakan Chip. Chip ada. Dan Eman bisa menggunakan hero yang sempat digunakan sebelumnya Beatrix. Beatrix ada tapi Walaupun mungkin nanti. mungkin nanti walaupun 3 ini udah kelihatan kayak hero-nya Eman buset. Ditarget banget buat Emannya Nah, sekarang. udah tuh. Cheer for your team. Nah itu ya, kalian bisa cek di kolom komentar Onyx atau BTR, tapi ya kita akan menggeser dulu opsi chip ya, karena memang kalau ngeliat dari hari Jumat kemarin juga nggak yang terlalu prior ya. Iya. Dan kan waktu itu memang lepasnya waktu Onyx kan yang main. Oke. Loi sebenarnya ada. Mau diambil kah buat Loi-nya? Karena dengan kehadiran Matilda juga sebenarnya cukup rumit ya. Menambah tipat yang panjang lagi nih. Sesuatu yang biasanya dihindari dengan Onyx sebenarnya. Fight continuous. Oke, tapi kalau misalkan bicara tentang head to head antara romernya juga berarti harusnya bisa ke Khalid ya. Khalid, oh ya. Biasanya kan Biasanya kalau ya, ada misalnya. Matilda, ya udah kasih aja Khalid. Biasanya. Karena ada movement speed juga kan, buat screening lah bagus. Yes. Dan ngebiarin dari Matildanya leluasa atau menguasai River. Jangan udah lagi sama. Oh, ini Masih sama, loh. masih sama ya. Iya. Kayak kemarin. Ya, draft kemarin kan. Iya. Late game insurance yang dimana sebenarnya jadi gak late game karena dari awal selalu ikut fight, bantu juga. Tergantung Cecil. Tergantung Suns dengan Cecil. Kemarin tidak tersentuh loh buat Suns. Kemarin oke banget karena dari awal. Mantap ya terus. Yang di game 1 asisnya 3. Di game 3-nya itu udah 2-0-1 di awal-awal. Prematur udah. Iya. Gildanya dihapus. Gilda dihapus. Gak akan dikasih lagi. Tapi kalau bicara tentang adanya hero-hero yang bisa screening ya untuk power dari Ryota juga masih banyak opsinya. Ya mungkin Bad Glue opsi bagus juga ya. Karena sudah ada Cecilian jelas mereka butuh badan sekarang untuk Onyx. Oke. Dan menuju ke arah baby phase yang kedua, Bigetron mereka akan mempersempit lagi hero dari Saperoka sechance kayak Iritel. Jadi retail ya, powernya ya. Iya. Atau tutup EXP. Blue, Popheus, Khalid. Khalid juga masih ada. Kalau mau main fast rotate apa ini kan sama Johead ya. Banyak banget sekarang opsinya. Bener banget ya. Terlalu terbuka karena ya hero yang dipakai memang agak beda ya. Ya itu dia. Dulu. Udah. Itu yang ngejawab anaknya dulu. Iya, lucu banget. Keteriak-teriak semuanya. Benar, ini 4 hero gold lane. Respect Eman. 4 banget. Iritel ya di band. Iritel bisa bad. Dan ini Tapi kalau Iritel di band, dia pakainya clean nanti. dan di satu sisi ini adalah hal yang jarang banget kita lihat dari Adi. Adi. Itu dia, respect bad. Respect satu aja oke, kita udah mungkin seneng kita lihat. Ya. 4 sejauh ini. Jadi 4. Oke, EXP lagi yang akan ditutupin kah? Hero-hero dari Ryota. Badan. Karena kalau misalkan mereka band gold lane lagi, opsinya semakin sempit nih. Ya, mereka butuh ambil satu. Oh, atau ada Brody sebenarnya. Brody, Bruno, Nah, kesempatan nih Bruno bisa keluar. Hai, itu dia. Brody bos. Brody. Lukas. Oke. Menarik. Brody gak sih? Tapi justru Brody aku lebih sukanya ada di Onyx, kayaknya lebih cocok sih buat hero-hero tabrak kayak gini kan gak ngeh gitu. Kecup. Iya, di sebelah Brody ketemu sama Joel ada Puyeng sih. Bro. Iya, kayak makanya lebih enak di Onyx kayaknya ya, untuk Tapi animasinya kan cepat buat tendang tuh. Bisa ke belakang deh. Iya sih. Corrosive strike-nya. Gold lane lagi kah? Gold man please. Clean, Clean ya. No, Cloud mungkin. Bruno, Cloud juga ada. Bruno masih ada banyak sih sebenarnya. Ya, let's go lah. Let's go lah. Sekarang 5 lah. Ayo, Retail, retail. Iritel. Tapi Iritel bisa dipakai Oni. Tapi kan bagian begitu orang pick duluan nih. Gak masuk gak sih kalau Iritel? Masuk gak? Harusnya Bisa, gak masuk. bisa aja sih sebenarnya ya. Tapi ya, band terakhir dari Onyx. Akankah hero dari Eman lagi nih sebagai bentuk respect dan Loi? Ternyata cukup 4 Geser, geser. Karena udah membuat kita terkaget-kaget rada-rada nih. Luar biasa. Kalau full agak ngeri ya. Iya. Beatrix sih. Bruno. Bruno ada. Ya Bruno sih. Karena Bruno ini kalau mereka nggak ngambil, Joy-nya kalau ketemu dengan Bruno kan case-nya ada nih. Ya, ataupun hero-hero yang mungkin bisa dibilang ya bisa membawa Purify juga ya. Ini cukup sedikit membantu lah. Ya Kari gitu. Oh, mengerikan. Iritel. Iritel. Saya Cloud.
Saya tim Cloud ya. Banyak Iya, ya, banyak. Walaupun agak di sini agak puyeng sedikit mungkin Aduh. awalnya, tapi saya tetap tim Cloud. Combo ya. Oke. Sebenarnya masih banyak opsinya atau mau ditutupin dulu nih gold lane-nya untuk di last pick nanti. Dan ini tahu itu dia. Retail. Ini lah. Bisa purify, bisa ngehindar juga. Plus bisa jadi komboan sama Matilda nanti. Diajak ke Terbang, belakang, ya. dia jadi Leo terbang dia. Iya, terbang. Flying Leo. Oke, jadi berarti lebih ke diambil nih heronya Savero. Kita tahu dia adalah user di retail. Iya, bro dia. Kalau di ke Bruno. Bruno sih udah paling aman kayaknya. Early-nya Iya. juga nggak struggle aman. Ya, jadi gila bro di kita. Ya. Ayo keluarkan. Enggak. Dan EXP yang punya durability tinggi juga nih. Iya. First rule around here. Kata Kari Break ya, all Kari. the kan dia. rules. Oke, Kari. Win rate yang masih 0% selama 5 kali pick. Atau yang tebal. Perfect. Oke. Bovius dan Kari last pick dari Bigetron. Hildanya kira-kira bakal ke XP kan? Karena udah ada Matilda juga sebagai roamernya. Ya, Hilda EXP. Berarti mid-nya nih bagi Moreno. Siapa ya Valentina? Mereka butuh hero range lagi nggak sih? Itu udah gak ada masalahnya. Ya, Beat Masih masih standby sejauh ini kalau emang mereka mau Yes. kalau emang mereka mau ngasih jarak. Atau Faramis. Tapi ganggu nggak sih di sini pasiennya kalau emang mau ngambil pasien? Atau Vexana. Kalau Sana, misalkan efek sananya supaya utility aja. dia jogetnya maju, Ah, dia terrify. iya. Dilema ya sekarang yang midnya. Yep. Banyak beneran opsinya ya. Tapi Tinggal kalau lihat Moreno, kangen goldnya dia juga. iya bener ya. Tapi kayaknya susah ya. Susah tuh. Find a way. Iya, dan itu dia Vexana. Vexana udah paling aman soalnya. Aman bener main utility ya dari Iya. belakang. Oke. Terlihat ya bagaimana kali ini 5 hero masing-masing dari tim yang sudah diamankan. Mampukah Cecilian dari Suns yang kembali terlihat menyala sejak early game? Ataukah permainan agresif dari Hilda yang nantinya akan mengacak-ngacak setup dari Onyx? Ya, mereka harus bisa menangkal sebenarnya untuk early aggression. Ada Hilda yang bisa memainkan rotasi. Dan juga ada Matilda nanti yang nemenin Hildanya biar lebih sustain juga. Oke, itu deh. Finally, kali ini Sonic sudah mulai terdengar suaranya. Biget Dropper sudah mulai terdengar. Sebelah, ada nggak? Masih ada ya? Masih ngumpul di mana? Tangan dulu, lengkap semuanya, lengkap, oke, absen sudah. Yap, itu dia. Data diri sudah diamankan dan siapakah yang akan dia mendapatkan kemenangan di game yang pertama? Jadi langsung saja untuk yang pertama, MPL Arena. Mana suaranya? Wah, Terdengar kan? terdengar. Sekarang udah gak sebelah. Apa? Cimol yang lagi rame. Oh, sekarang apa? Cimol. Ya, iya, Lagi Cimol. rame. Nah, tapi ya, Yeay. bagaimana matchup antara Kari dan juga Iritel? Ya, Kari retail sama-sama range pendek juga ya. Mungkin menang mobilitas itu bakal ada di retail. Dan ini ya keuntungan dengan Hilda adalah clear lane level 2 kan langsung bisa cut juga masuk ke dalam jungle milik dari lawannya. Ya, dan ini terlihat ya bagaimana agresivitas dari lu. Ya, pakai Cloud tadi nggak connect ke siapapun sementara sekarang lu sendirian dari terdepan dipanggil udah pulang nak. Sudah sore. Karena memang Kating yang bisa dimanfaatkan oleh kita adalah Hairi. Buset dah Kairi galak banget dan mau tidak mau like. Flicker adalah jalan yang paling baik. Ya, dan ada pertukaran juga ya atas pencurian jungle yang dilakukan. Sementara dari set talent emblemnya nih, ada pull yourself together. Ada healing spree. Itu dia, Ya. update. Iya. Healing spree ya. Setiap kali kita hit lawan yang di bawah 30%, langsung tuh dapat extra movement speed langsung. Kalau dulu kan kill. Harus kill, tapi Kill dulu. ya kalau sekarang tapi kalau kita kill reset cooldownnya karena ada cooldown 30 detik. Yap, sekarang assist pun bisa. Bisa assist, dapat ya, dapat efeknya gitu loh. Hey, ada satu pergerakan yang mana sekarang Lloyd. Tidak ada flicker lagi tapi mendadak. Pergerakan dari Rafael hadir untuk bisa merubah segalanya. Masih belum berhasil. Ya, agresivitas yang dipertunjukkan juga bagaimana ejector mampu membuat akhirnya pemain-pemain dari Bigetron cukup kesulitan. Dan kayaknya ini emang agak Wah, terlempar lagi dan sekarang ini dia waktunya untuk Luke masih berhasil kabur. alright. Dan ternyata Wes. kali ini 3 untuk 3 nih. Ya, kita melawan sebelah oh ya. Indo versus Inggris nih. Oh, gitu. Boleh. Tumben Pak Pulung, biasanya di Onyx. Wah, Onyx sekarang posisi di berapa? 8. Oke. Oke. Sudah itu cukup menjawab ya. Dan turtle yang pertama pun bisa diamankan oleh Kairi tanpa adanya kesulitan sama sekali nih. Iya, tapi melihat permainan Kairi ya yang sangat oke banget loh dari hari yang kemarin sekarang juga bahkan tadi sempat untuk mendapatkan
persebelah. Jadi cukup memimpin lah, membuat Onyx bisa unggul juga untuk di early game-nya. Tinggal bagaimana rotasi dari EXP lane mereka sekarang. Yota yang memang diharapkan bisa segera buat 20 pad-nya ya setelah clear lane. Dan juga agar mereka punya badan. Karena mereka cukup butuh badan. Dikarenakan ini Xavera kalau juga nggak di babysit bakal cukup sulit nanti. Nah, walaupun memang agak sedikit ada pressure dari Eman ya untuk Xavero, tapi so far Xavero-nya masih aman-aman aja nih. Ya, dan secara level tadi aku lihatnya dia masih sedikit lebih unggul dibandingkan si Eman. Karena ya. ada sharing EXP dari Turtle-nya juga ya yang ngebantu harusnya. Tapi untuk kali ini terlihat bagaimana kembali cukup turun dari segi temponya juga. Tapi enggak terlalu lama. Oke, dipanggil lagi udah. Jangan berantem dulu, bentar dulu. Kamu tebak yang lain terlalu tebak sepertinya. Yota mau jadi pilihan cukup baik. Ada 3 orang dari 3 tron sudah mulai berkumpul. Alright, dan bahkan lo kali ini tertinggal ya dari segi XP-nya. Hampir semua sih tertinggal. Anafel juga tadi ya, kalau aku melihatnya sangat-sangat tertinggal juga. Dan Xavera bermain dengan sangat safe sekali. Cukup bertahan di bagian belakang, tidak terlalu overexpose karena memang tidak ada yang mendukung dia untuk di area top. Masih dibiarkan untuk bermain di weak side. Sedangkan Anafel ini butuh level juga untuk bisa menyeimbangkan agar nanti untuk adu retribution-nya bisa dimenangkan oleh General Esports. Yep, dengan level yang sekarang sudah akan coba dikejar dulu oleh Anafel. Sembari menunggu ke arah Turtle nantinya, yang perlu diwaspadai adalah bagaimana ejector dari Kiboy yang selalu punya sambutan. Ya, dan bahkan ejektornya ini hampir tidak bisa ditebak ya. Kayak kemarin kayak dia target kemana, tapi sebenarnya ejeknya yang mana gitu loh. Dia asal bubble force ke kanan, flickernya ke kiri. Nah itu yang tidak bisa dibaca juga dan menjadi keunggulan untuk Johan. Belum lagi Johan yang sekarang kan ya, setiap kali ada smart missile yang masuk akan ngeboost lagi untuk damage-nya ke target. Ya, jadi ada Luke dan juga sekarang si Peligo yang langsung dikeluarkan menabrak tadi ke arah satu play, tapi Kiboy masih terlalu tebal. Luke mendorong mundur jauh banget, tapi Luke-nya pun masih bertanda. Turtle belum menjadi milik siapapun. Alright, dan sepertinya memang Luke gak move. Itu dia. Sementara sekarang Rio Top jadi orang terdepan, Samin Claw dan juga dengan Badfish yang udah langsung dikeluarkan. Siapa yang menyerang ke arah Turtle sebut ambil jatuh. Berhasil diamankan oleh Kairi, bahkan sekarang Kiboy harus meregang nyawa dan Anafel menjadi korban. Itu dia, satu buah ejector dan gak berhenti. Buset deh, masih ingin lebih. Kairi sabar nih, karena saat tipis love and go, sabar nih. Hampir. Tapi gak berhenti-berhenti loh. Ya, dan di bagian tengah coba lihat Luke yang di bagian belakang Sans terus-terusan menghantarkan support damage-nya. Ini dari tadi team fight gak berhenti-henti dan Oke, Kairi berada maju dari depan, di mana untuk sekarang Kairi ada yang di bagian belakangnya satu heavy crossbow yang sudah dikeluarkan, sakit belum terlalu berasa. iya, tapi Dark Wave dari Ryota berkali-kali loh nge-backup, ngasih inisiasi, menghentikan laju siapapun yang mau kabur. Dan Onyx dalam seketika 3.000 gold yang mereka pegang sekarang. Ya masih ada Sans juga ya, yang dari tadi selalu nge-backup dengan Sunwing Claw. Back impact-nya dia dan tidak tersentuh. Yang berarti untuk distraksi dari Onyx di barisan depan Kiboy ini sangat maksimal. Selalu ya. Yep. Ini kombinasinya kayaknya connect banget nih untuk Ryota dan Kiboy-nya juga. Dan bikin mereka mencoba untuk siapa yang akan berada di paling depan. Karena Matilda kayaknya butuh posisi untuk menjemput siapapun nantinya. Sedangkan Luke gak ada escape tools. Bukannya udah tebal ya. Kalau Iya, Matilda dan dia bawa vengeance juga bagi Luke-nya Om. ya bukan pun bisa jadi misteri apakah ada Johet di dalam atau tidak ya. Cari kotak juga. Oke, Anafel. Sansnya paling depan. Apa-apaan ini Sans? Intip deh. Paling depan di luar dari dinding, di luar dari tembok kok. Dan enak banget sih karena memang range-nya jauh dan juga sangat sulit untuk bisa mencari Sans. Kecuali balik lagi ya lainnya harus buka rumputnya. Tapi harus bersiap-siap terkena injektor yang berarti guiding wing-nya harus disimpan, harus ready. Kalau buka rumput tanpa guiding wing, wah bisa jadi malapetaka. Alright. Dan Turtle akan segera muncul kembali. Penguasaan dari segi vision juga udah dipegang sama Onyx. Dan apakah Bigetron mereka akan memaksa untuk kontes? Karena Luke sedang mencari informasi. Dan ya ini masih dengan setup juga ya. Wah, dilempar dong Kiboy yang mendadak. Recoil kill dan juga Kairi langsung hadir untuk follow damage. Setelah sekarang sudah ada konsil yang ternyata, tapi mereka masih berputar saja di daerah tersebut. Kiboy belum mendapatkan satu target pun, tapi pergerakan Kairi berhasil mendapatkan lagi kalau tersebut dan Luke saat tidak di daerah terdepan. Luke langsung dipanggil hingga saat Kairi tapi ternyata Luke pun tidak kuat, di mana Morena pun berhasil langsung dikembangkan dan live untuk Kairi udah gak kuat juga terima begitu banyak damage masuk dalam tubuhnya dan Eman berusaha sebaik mungkin untuk bisa mengatakan damage sambil kabur. Dan ini Ryota gila banget sih. Dia bisa nge-zoning juga, dia ngejar juga. Dan bahkan tadi upaya take over terhadap Turtle dari Anafel itu gagal karena Turtle-nya nge-reset. Iya.
semuanya berarti dipatahkan juga. Dan Onyx lihat mereka sangat agresif sekarang. Tidak bermain pasif tapi bermain dengan super agresif, memaksimalkan hero-hero mereka. Padahal kita tahu ya, dari Sun sendiri maksimalnya nanti di late game atau mid game. Tapi yang dicari dari Sasha sekarang, Sanguine Claw atau efek slow bisa diberikan dari Badfish. Wah, itu langsung ditabrak atau Forza F gak kena sih boy. Iya. Stiker dulu lah kan. Iya, stiker dulu ya. Tapi lumayan lah ngusir Annabelle untuk tidak kembali menjalankan lane di atas. Ya, dan juga membuat level Annabelle berkurang nih karena Orange Bapak juga berhasil diambil kan tadi. Iya, dan buang waktu juga buat recall ya. Oke, Annabelle berusaha untuk menjalankan lane yang cukup jauh ya. Perlawanan dengan adanya Lord yang akan support juga di bagian top. Tapi ini masih bisa di mirror lah dengan Onyx. Mereka masih punya item-item yang lebih unggul juga masih kita support. Yes, dan sejauh ini dari Bigetron mereka dalam keadaan yang sulit ya. Tersisa 5 turret saja dan bahkan satu base turret di area tengah juga udah ke-expose. Point kill-nya juga udah timpang banget. Wow, tapi perolehan gold Savero. Savero uangnya dari mana? Iya, dari tadi 4 assist, jalan-jalan aja udah. Iya, lagi dan lagi Eman bertanya nih, dari mana uangnya? Dari mana? Dan Eman bahkan belum menyelesaikan Berserker Fury ya. Iya ya, Baru jadi. Oke, 8-50 ya. Iya, Lumayan karena telat. perbedaannya akhirnya baru jadi Berserker Fury sementara Savero udah Trinity attack speed-nya selesai. Iya. Plus Sans dari tadi gak kesentuh. Stacknya udah berapa sekarang, penasaran banget kita. Dari awal ya, soalnya udah aktif banget juga. Dan ya kembali terlihat bagaimana Bigetron berupaya untuk mencari informasi karena dalam keadaan seperti ini mereka nggak bisa inisiasi duluan sih harusnya. Terbanting dari satu player, sebenarnya sekarang saja tertangkap bacakan tapi setidaknya sama punya satu flicker. Hanya saja Luke menjadi korban dan Light menjadi menu tambahan pula. Jadi ya, satu buah sinkronisasi yang begitu manis ya. Diumpan lagi, dieksekusi dengan begitu baik dan wow, Annabelle terpaksa harus mundur sementara dengan Ryota sama Kikoy-nya benar-benar zoning out abis om. Iya, dan untuk bisa mendekat tadi kita melihat bagaimana usaha dari Luke juga ya. Dia berusaha untuk menempel ke Sans, tapi follow up nih. Yep. Balik lagi dengan item yang tidak terlalu mencukupi, tidak ada follow up yang bisa dilakukan oleh Bigetron juga. Dan aku ngerasa ini akhirnya Kikoy menemukan EXP yang connect sama dia. Iya, kayak selalu ada ya, berdua ya. Bisa jadi paketan, sama-sama bisa zoning juga. Oke. Satu buahnya turret di arah top lane akan segera dihancurkan juga dan damage dari Savero. Ini udah semakin menyakitkan juga. Ya, bukan cuma Savero. Dari Kairinya jadi damage-nya. Terus Sans-nya yang paling kelihatan tadi. Belum bisa terpick off juga dan sementara untuk di bagian depannya, Bigetron mereka masih bingung bagaimana cara untuk bisa mengembangkan Ryota. Ya itu dia, ada satu orang tadi berhasil dapatkan Luke. Dipanggil Luke ya selamat. Waduh. Tidak ada kata selamat untuk Luke. Oke. Dan kali ini Annabelle masih mencari celah untuk bisa menutup kerugian tapi masalahnya dia defense. Ya dan sekarang Lordnya pun siap untuk bersilaturahmi. Lord siap untuk hadir. Keyboy siap untuk membatik siapapun nantinya yang mungkin akan bisa dia dapatkan dari bagian atas. Satu base dan tidak suka kepada yang berada untuk bisa mendapatkan lagi ke Raymond. Akankah ini menjadi akhir dari game yang pertama dengan shot dan pot tercipta Ryota aja berhasil diamankan tapi setidaknya sekarang Annabelle harus merasakan akibatnya Bedia. Looking for Savage tapi ternyata game berhasil diamankan. Wow, apakah ini adalah momen titik balik bagi sang Raja Langit? Kemenangan yang begitu solid, mutlak, tanpa adanya celah sedikit pun kombinasi yang kita nanti. Bagaimana sinkronisasi antara Ryota dan Keyboy. Munculnya Savero yang juga connect akhirnya membuat dari Bigetron terpanis satu persatu. Yap, tapi bukan hanya itu. Respect Kairi. band Yes, itu dia. dari Coach Hadi. Target ke Eman. Dan ternyata membuahkan hasil yang positif. Yes, dan Kairi bermain agresif dari awal. Menjadi satu kunci juga mereka bisa snowball dari menit-menit pertama. Yap. Dan killing spree yang dibawa dengan Kairi membuat dia memang sangat sustain ke depan. Bisa kejar-kejaran, bisa escape juga tadi. Extra movement speed. Tidak memberikan waktu sedikit pun waktu di mana? Ya ampun. Siapa yang punya item sekarang coba? Gak ada. Dari momen Bigetron ya. Ada kan? 1, 2 habis itu udah cukup gitu. Dan bahkan Eman